pernah gak lu itu begitu pertama kali ketemu orang lu langsung gak suka? Kayak hate at the first sight, benci pada pandangan pertama. Kan sering kita kayak gitu. Kita lihat, kita udah gak suka sama ini orang. Ini orang gue gak suka gitu loh. Ataupun lu ketemu orang pertama kali langsung suka. Lu langsung merasa, oh ini orang bagus. Wah saya suka nih sama ini orang. Teman lama nih. Iya, hopeng berat gitu loh. Dia ketemuannya langsung asik gitu. Jadi itu yang namanya etika. Gimana cara lu, etika itu gimana cara lu membuat orang sekitar lu nyaman. Hai guys, sampai selesai kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita pengen bahas sesuatu yang baru-baru ini lagi heboh, lagi viral. Gak sebut nama lah ya. Jangan. Nah, intinya yang jual ST lah. Nah teman-teman udah pasti tahu. Jadi yang kasus itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya sih kita bukan pengen bahas kasusnya, tapi kita itu pengen bahas kenapa etika itu penting. Betul. Sebenarnya ini hal apa ya? Maksudnya mungkin jarang dibahas juga kali ya. Betul. Ya konten-konten di online kan kebanyakan ya mungkin sensasional ataupun yang heboh, yang viral, ya, yang bisa cepet aja gitu loh. Betul. Bahas etika seperti ini kan sebenarnya jarang ataupun ya gak gitu menarik sih sebenarnya. Benar. Nah tapi sebenarnya dalam hidup itu ya begitu penting. Iya. Kalau bisa lu ketemu seseorang di jalan ataupun lu ketemu di acara etikanya kurang, pasti nyebelin banget. Iya. Wah lu pasti gak pengen ketemu dia lagi gitu. Nah jadi sebenarnya kita pengen rangkum ke 3 poin kenapa etika itu penting. Nah jadi kalau teman-teman nanti ngerasa ada yang pengen ditambahin bisa di komen, atau teman kalian yang butuh denger ini boleh share ke dia juga. Nah yang pertama itu soal first impression. Iya. Nah kalau lu ketemu orang pertama kali, tadi gua habis dari acara juga kebetulan ya, maksudnya ada orang yang dia ramah banget gitu loh, datang ajak ngobrol sama, ya itu apa ya, kita feelnya juga enak. Iya. Maksudnya lu bisa bikin seseorang itu tuh jadi happy gitu. Benar. Soal first impression, menurut lu gimana soal first impression? First impression itu kan kita lihat cuma dari 2, dari penampilan dan etika. Ya. Etika mencakup penampilan juga, karena penampilan yang baik juga etika yang bagus gitu kan. Gak mungkin lu first impression lu udah tahu isi otaknya. Gak mungkin. Lu cuma ketemu lu langsung. Tetapi pernah gak lu itu begitu pertama kali ketemu orang lu langsung gak suka? Kayak hate at the first sight, benci pada pandangan pertama. Kan sering kita kayak gitu. Kita lihat, kita udah gak suka sama ini orang. Ini orang gue gak suka gitu loh. Ataupun lu ketemu orang pertama kali langsung suka. Lu langsung merasa, oh ini orang bagus. Wah saya suka nih sama ini orang. Teman lama nih. Iya, hopeng berat gitu loh. Dia ketemuannya langsung asik gitu. Jadi itu yang namanya etika. Gimana cara lu, etika itu gimana cara lu membuat orang sekitar lu nyaman. Sesimpel itu. Jadi contoh kalau seandainya lu lagi duduk, tiba-tiba orang yang lebih tua datang aja lu ngobrol, lu berdiri. Itu etika. Gimana lu buat orang yang ngajak lu ngobrol ini nyaman. Dan lu buat orang sekitar lu yang ngelihat juga nyaman. Lu bayangin kalau lu duduk, orang yang lebih tua ajak lu ngobrol, lu gak berdiri. Lu tetap ngobrol kayak gitu aja. Orang sekitar lu juga liatnya gak enak. Kayak, kok kayak ada yang salah gitu. Terus yang lebih tua ajak lu ngobrol juga merasa kok lu gak sopan gitu loh. Makanya kenapa kalau yang lebih tua datang ajak lu ngobrol, lu berdiri. Kalau gua mau lebih tua lebih muda, kalau dia berdiri, gue pasti ikut berdiri. Gak mungkin satu orang berdiri, satu orang duduk. Aneh menurut gue. Dan gak menghargai. Itu yang namanya etika. Atau kalau seandainya kita ketemu orang, kita itu langsung nyapa duluan. Langsung ajak ngobrol duluan. Gak lu biarin lu main handphone. Gitu. Atau orang lagi jelasin sesuatu, lu main handphone. Lu pernah kan, lu jual sesuatu, terus pelanggan lu itu main handphone. Habis itu lu berhenti, dia suruh lanjut aja. Saya sambil ini. Kan males banget gitu loh. Itu yang namanya etika. Ada pasti dia dengerin jalan. Jadi kalau lu mau menghargai orang, lu perlu belajar etika. Banyak orang yang nggak setuju. Itu banyak orang yang ngomong bahwa saya kan orangnya apa adanya, saya nggak bisa berpura-pura. Ini bukan pura-pura. Ini namanya lu ngikuti aturan. Lu membuat orang nyaman. Bukan lu berpura-pura baik. Lu gak usah jadi orang yang baik. Lu kan coba beretika aja. Ya seperti itu sih. Bayangin kalau seandainya kita itu punya menguasai banget skill ini kan.
first impression aja. Kira-kira berapa banyak peluang yang akan perlu dapat di hidup kita. Betul banget kita kan. Betul, iya. Maksudnya dulu kayak lu juga pernah cerita ada kayak di China atau di mana ada yang bikin kelas etika gitu ya. Iya. Jadi bikin kelas itu tata krama, etika, sopan santun ya. Itu bayarannya 50-60 juta satu kali ikut kelas. Dan begitu banyak orang kaya sekolahin anaknya di kelas itu. Kelas itu by the way cuma 5 per hari. Jadi benar-benar mahal banget. Tapi orang kaya semua tahu etika sangat penting. Karena etika membedakan orang berkelas dan tidak berkelas. Oke, itu yang pertama dari first impression. Nah, yang kedua itu adalah sebenarnya yang membedakan orang yang berpendidikan dan tidak. Nah, jadi sebenarnya sih rata-rata ya, mungkin nggak semua, tapi orang yang berpendidikan cenderung lebih beretika. Betul. Nah, jadi juga orang yang pintar biasanya juga pasti etikanya lebih bagus. Kalau yang kurang pintar biasa ya pasti lebih emosional, mungkin insting aja. Suatu terjadi ataupun ada yang judgementnya mungkin lebih cepat. Iya. Mungkin lihat orang baca sebuah kalimat dan langsung mengasumsikan dan langsung emosi. Padahal mungkin setelah jumpa pendek istilahnya. Setelah dia tahu ternyata nggak seperti yang dia pikirkan. Nah, ini kadang-kadang kita juga ngalamin juga. Benar. Maksudnya kita juga nggak perfect sih. Ya, kita sering lah. Menurut lu gimana hari yang kedua? Sebenarnya gini, bukan menghina orang yang gak berpendidikan ya. Maksudnya bisa aja lu itu gak berpendidikan. Berpendidikan gak berpendidikan itu maksudnya gini loh. Bukan berarti sekolah lu tinggi apa enggak. Tapi cara lu diajarin gak di rumah. Cara lu itu ketemu orang bagaimana, nyapa. Itu semua pendidikan. Pendidikan formal maupun informal, benar gak? Maksudnya itu kalau lu di rumah gak pernah diajarin, di sekolah lu juga gak mau tahu gitu loh. Terus lu ketemu orang serampangan, ya jangan disalahkan pergaulan lu ya gak berkualitas semua. Karena kalau kita orang yang berpendidikan dan maksudnya orang yang etikanya bagus, kita gak mau gaul sama orang yang etikanya jelek. Kalau orang di pasar gue sering banget ketemu. Bukan berarti pedagang di pasar jelek, enggak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di pasar atau di mana gitu, orang bercandanya itu main pukul, kayak, terus ngomongnya juga kasar gitu loh, apa gitu. Gue tahu itu bercanda, tapi kenapa sih bercandanya harus gitu? Kan lu nggak tahu temen lu itu habis berantem sama istrinya, atau dagangannya lagi sepi, dia lagi bad mood gitu kan. Sedangkan lu main fisik, apa segala macem. Gue pernah kayak lucu banget, gue liat tukang parkir berantem sama pengemis bisu lu gitu. Lihat di Muara Karang gitu, tukang parkirnya bercandai bisunya. Jadi pas bisu lewat, tukang parkir kayak oh gitu loh. Terus pengemisnya marah. Pas gue itu bener-bener bercandanya nggak proper banget gitu loh. Akhirnya berantem jadi tontonan satu pasar gitu loh. Kayak maksudnya ya lu kalau bisa lu beretika, itu satu. Kedua, di strata sosial yang tinggi, etika itu sangat penting. Lu pernah gak ke hotel bintang 5, terus lu ketemu pelayanannya gak beretika? Langsung dipecat itu pasti. Karena orang kaya sangat menghargai yang namanya etika. Jadi, gak benar di luar sana omongan bahwa yang paling penting itu kita itu tulus apa. Biasanya orang gak beretika pun paketnya lengkap. Orangnya serampangan, gak bisa dipercaya, integritas. Karena lu pas mau beretika, lu itu butuh IQ yang lebih tinggi. Lu itu butuh kecerdasan gitu. Karena etika itu lu berarti nahan emosi lu. Lu nahan perilaku lu. Lu menahan insting lu gitu loh. Kalau lu ketemu orang, lu lihat dia mukanya jelek, lu gak langsung ngomong, jelek lu. Kan enggak. Lu omongin hal yang lain. Itu yang semuanya namanya etika gitu. Kira-kira sih gitu. Iya. Dan yang terakhir nih, poin ketiga, yaitu sebenarnya nyambung juga sih sama yang Hartono ngomong, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Maksudnya seperti apapun yang tadi Hartono sampaikan, beberapa hal, nah sebenarnya kan juga menjadikan kita itu jadi orang yang mungkin lebih peka, betul, lebih bertanggung jawab, lebih bisa diandalkan. Sebenarnya ya secara otomatis pasti peluang di hidup kita juga lebih banyak nanti. Iya. Karena ya pada dasarnya, basicnya dasar kita itu orang yang berkualitas seperti itu. Nah, dengan kita jadi berkualitas, lingkungan kita juga pasti teman-temannya terseleksi nih, berkualitas. Karena nggak mungkin kita akan
nyaman atau nyambung dengan orang yang kita rasa wah ini orang etikanya buruk banget gitu. Bisa kata seperti itu. Benar. Nah yang memberikan kualitas hidup menurut lu gimana? Memang etika itu bikin lu terekspos sama banyak peluang. Ya. Karena gitu, kalau lu bayangin kayak Desmond ngomong tadi, kalau first impression lu bagus, berapa banyak orang yang mau kasih lu kesempatan? Berapa banyak orang yang mau kerjasama sama lu? Berapa banyak orang yang pengen bisnisnya dipegang oleh lu? Jadi kalau seandainya lu bisa jaga etika lu, biasanya lu itu kerja juga pasti lebih bagus. Karir lebih oke, apa segala macem. Terus jangan suka pakai pembenaran bahwa lu itu orangnya memang kayak gitu. Gak ada orang dilahirkan mukanya masem, itu gak ada. Gitu loh. Semua itu karena kebiasaan lu doang. Lu mau berubah hari ini pun lu bisa sebenarnya. Cuman memang perubahan itu gak bisa langsung, pelan-pelan. Tapi jangan membenarkan bahwa karena saya orang ngomong, saya paling sering loh dengar orang yang ngomongnya kasar. Dan dia ngomong ke semua orang bahwa saya ini ngomongnya kasar tapi apa adanya. Ya lu bisa kan apa adanya tapi gak usah kasar. Bener gak? Contoh, dia ketemu, dia bilang, aduh lu udah gendut bego lagi gitu. Kan lu bisa ngomong, aduh belajar dong, jangan kayak gini salah-salah terus. Kan bisa kayak gitu. Maksudnya cara menyampaikan kritiknya itu yang benar gitu. Ini udah dia kasar, dia maunya orang menghargai dia lagi. Dia kasar karena orangnya tulus. Gak ada yang kayak gitu loh. Banyak orang tulus di luar sana gak kasar juga. Nah, berapa kali lu dapat masalah hanya karena lu orangnya memang kasar. Lu orangnya serampangan. Kenapa lu gak belajar upgrade diri lu? Kedepannya lu gak usah dapat masalah seperti itu lagi. Sama seperti kasus yang sudah ada. Berapa kali dia ulang-ulang kata-kata seperti itu yang kasar. Sampai akhirnya kena masalah gitu. Betul. Kalau dia berubah, kan gak ada yang salah. Dia berubah jadi orang yang lebih baik. Tentu peminatnya jadi lebih banyak. Seperti itu sih kira-kira. Jadi itu versi singkat menurut kita kenapa etika itu penting. Nah menurut teman-teman gimana? Mungkin ada gak sih efek dari etika yang efeknya ada. Nah menurut teman-teman gimana? Apakah ada efek lain yang bisa ditambahkan? Nah boleh tuh coba ditulis di komen. Itu dulu ya Har ya. Iya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Thank you.